saksimu. Roh Kudus, Kau sejak semula hidup kepada dunia. Kini nyatakan kuasa-Mu, tuntunlah kami gereja-Mu. Doa-doa kami naikkan, mampukan kami untuk berkorban, agar dunia menyaksikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Adalah satu sukacita pada Jumat pagi ini ketika dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam hikmat pagi kali ini. Doa adalah nafas bagi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk perlindungan dan penyertaan Tuhan untuk istirahat kami semalam, sehingga pagi ini kami bangun dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang tidak dalam keadaan baik dan sehat, kiranya Tuhan mau menjamah mereka. Ya Tuhan, sertai kegiatan kami di hari ini, agar selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya demi nama-Mu ya Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Renungan hikmat pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Utomo dengan tema diperlengkapi untuk menjadi pekabar-pekabar Injil. Bacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 11b dari terjemahan baru edisi 2 yang berbunyi demikian. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terasa ataupun tidak, kita sudah sampai di penghujung bulan Mei. Tuhan selalu beserta dengan kita dan Dia peliharakan setiap kita, anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus bukanlah murid yang baik dan setia. Tuhan Yesus mengajar mereka tentang pengorbanan dan kerendahan hati. Mereka menanggapi dengan ingin menjadi yang terbesar di antara mereka. Yesus setia menemani perjalanan spiritual mereka. Mereka membalas perbuatan itu dengan meninggalkan Dia saat disalib karena ketakutan mengalami hal yang sama. Namun, Kisah Para Rasul pasal 2 menjadi titik balik kehidupan rohani semua murid. Momen lidah api turun ke atas mereka menjadikan mereka murid-murid yang berani luar biasa dalam menyatakan perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan, alias penginjilan. Inilah wujud nyata dari nubuatan Nabi Yoel, terutama di kitab Yoel 2 ayat 28, di mana roh akan dicurahkan dan semua orang yang dipenuhi oleh roh itu akan menyaksikan tentang Tuhan kepada orang yang belum percaya. Dengan demikian, Allah bukan mencurahkan roh yang bisu, melainkan roh yang berbicara atas nama Allah untuk mengabarkan Allah yang hidup. Melaluinya, Rasul Petrus berani berkhotbah dan 3.000 orang tersayat hatinya sehingga mau bertobat dan menyerahkan diri untuk Tuhan Yesus. Inilah keberanian Pentakosta, keberanian yang didorong oleh kuasa roh. Faktanya, keberanian itu bukan hanya untuk mereka yang hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi juga berlaku bagi kita hari ini, sehingga Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita
membuat kita berani untuk mengabarkan tentang Tuhan kepada orang lain. Roh yang sama yang Yesus katakan akan berkata-kata di dalam kamu saat kita sedang memberitakan Injil Tuhan. Injil Matius pasal 10 ayat 20. Sedihnya kita enggan dan tidak mencoba mengabarkan Injil karena berbagai alasan. Kita akhirnya membungkam roh yang sedemikian dahsyat. Padahal tujuan dikaruniakan Roh Kudus adalah menjadi saksi Tuhan Yesus untuk melanjutkan misi Kristus, yaitu pergi untuk menginjili. Matius 28 ayat 19. Saudara, apa yang kita khawatirkan sehingga enggan permisi atau penginjilan? Apakah kita takut tidak bisa berkata-kata? Jawabannya sudah ada di dalam Matius pasal 10 ayat 19 sampai 20. Apakah kita takut ditolak dan dihina sehingga bersembunyi di balik kata toleransi agama? Saudara, Tuhan Yesus tidak menjanjikan anak-anaknya hidup baik. Dia berkata dunia membenci mereka. Injil Yohanes pasal 17 ayat 14. Namun Dia berjanji dengan pasti akan menyertai pemberitaan kita, bahwa Ia akan bersama kita senantiasa. Matius 28 ayat 20. Oleh karena itu, jangan takut mengabarkan tentang Tuhan. Mari kabarkan kebaikannya atas hidup kita kepada orang-orang yang belum kenal Dia. Pekabaran Injil akan disertai dengan kuasa Roh yang membuat pekabaran itu memiliki dampak bagi orang yang mendengarnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami diingatkan kembali betapa dahsyatnya Roh Kudus. Perubahan yang sangat luar biasa dialami para murid ketika mereka menerima Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang berani, menjadi orang-orang yang dengan tangguh berbicara bagaimana tentang Kristus. Oleh karena itu, mampukanlah kami juga di saat ini dan di hari ini untuk betul-betul mengabarkan kebaikan Tuhan, memberitakan Injil kemanapun juga, terutama melalui hidup keseharian kami. Berkati kami hari ini, kami berserah penuh di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan orang tidak mengabarkan Injil Tuhan. Namun sesungguhnya pekabaran Injil, memberitakan kebaikan Tuhan semestinya menjadi bagian hari-hari setiap anak-anaknya. Mengabarkan Injil Kristus selalu menjadi tantangan bagi orang Kristen. Mengabarkan Injil semestinya menjadi kegembiraan dan kesempatan bersaksi kebaikan Tuhan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya. Tuhan memberkati kita. Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, baruilah kehidupanku. Kuasa Kristus Kau nyatakanlah dalam